Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Aprilia Inayah Sotikoh, NIM 2119290. Tentu kita tidak asing dengan Imam Al-Ghazali. Namanya begitu harum sebagai filosof Islam. Dan berikut merupakan penjelasan dari Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali bukanlah namanya yang asli. Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali, seorang pemikir Islam sepanjang sejarah Islam, teolog, filsuf, dan sufi termasyhur. Ia lahir tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi di sebuah desa kecil bernama Ghazalah Tabaron, bagian dari kota Tus, wilayah Khorasan atau Iran. Pada masa kecilnya, Al-Ghazali mempelajari ilmu fikih di negerinya sendiri pada Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Razikani. Dari Ahmad Ar-Razikani, Al-Ghazali mempelajari fikih, riwayat para wali dan kehidupan spiritualnya, dan juga menghafal syair-syair mahabbah, Al-Quran, dan As-Sunnah. Karena merasa belum puas dengan bekal pengetahuan yang telah diperoleh, Al-Ghazali melanjutkan pendidikannya di Naisabur. Di kota ini, Al-Ghazali belajar kepada Imam Al-Haramain di Yahudin Al-Juwaini. Di sanalah ia mulai kelihatan tanda-tanda ketajaman otaknya yang luar biasa dan dapat menguasai beberapa ilmu pengetahuan pokok pada masa itu. Gurunya selalu mengatakan bahwa Al-Ghazali itu lautan tak bertepi atau bahar muhrik. Setelah sang guru wafat pada tahun 478 Hijriah atau 1085 Masehi, pengembaraan intelektual Al-Ghazali dilanjutkan ke daerah Muaskar dan ia menetap di sana selama 5 tahun. Melihat kehebatan Al-Ghazali, Nizamul Mulk yang pada saat itu menjadi Perdana Menteri mengangkat Al-Ghazali menjadi guru besar di perguruan tinggi Nizamiyah. Hal ini terjadi pada tahun 484 Hijriah atau 1091 Masehi, saat Al-Ghazali berusia 43 tahun. Selama di Baghdad, selain mengajar, ia juga memberikan bantahan-bantahan terhadap pikiran-pikiran golongan batiniyah, Islamiyah, golongan filsafat, dan lain-lain. Setelah mengajar di berbagai tempat seperti di Baghdad, Syam, dan Naisabur, akhirnya ia kembali ke kota kelahirannya di Tus pada tahun 1105 Masehi. Di sana, ia menghabiskan hari-harinya dengan mengajar dan beribadah sampai ia dipanggil Tuhan ke kehadiratnya pada tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah. Imam Al-Ghazali mendapat gelar kehormatan sebagai Hujjatul Islam atas pembelaannya yang mengagumkan terhadap agama Islam, terutama terhadap kaum batiniyah dan kaum filosof. Sosok Al-Ghazali mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Dia seorang ulama, pendidik, dan ahli pikir dalam ilmunya dan pengarang produktif. Karya-karya tulisnya meliputi berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Berikut beberapa warisan dari karya ilmiah yang paling besar pengaruhnya terhadap pemikiran umat Islam. 1. Maqasid Al-Fasilah, Tahafut Al-Fasilah, Mi'yar Al-Im, Ihya Ulumuddin, Al-Ma'arif Al-Aqliyah, Mishkat Al-Anwar, Minhaj Al-Abidin, Ayyuha Al-Walad, Al-Mustashfa, Mizan Al-Amal, dan tentu masih banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zerina, NIM 2119190. Saya akan melanjutkan materi yang berikutnya. Kita masuk ke dalam pembahasan pemikiran-pemikiran filsafat Al-Ghazali. Al-Ghazali adalah sosok yang unik dalam dunia pemikirannya. Banyak dari karya-karyanya menjadi objek penelitian yang menarik minat kalangan pecinta ilmu dan akademisi, mulai dari kalangan dalam umat Islam itu sendiri maupun di luar Islam atau non-muslim. Dalam mengkaji filsafat Al-Ghazali itu dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada kelompok yang kagum dan fanatik sehingga pro terhadap pemikiran Al-Ghazali. Yang kedua ada kelompok yang menganggap bahwa Al-Ghazali banyak melakukan kesalahan dalam berkarya. Kelompok ini kontra terhadap Al-Ghazali. Kelompok yang ketiga yaitu kelompok yang objektif menilai Al-Ghazali dari karya-karya dan perjalanan hidupnya.
Selanjutnya, pandangan Al-Ghazali terhadap filsafat dan para filosof. Dalam fase-fase awal perkembangan intelektualnya, Al-Ghazali banyak berkarya di bidang ilmu-ilmu syariat ketika Al-Ghazali itu berada di Baghdad. Namun setelah itu, dalam kurun 2 tahun, Al-Ghazali memahami filsafat dengan seksama. Hampir setahun ia telah merenungkannya, mengulang-ulang kajiannya. Selanjutnya, dalam Al-Munqidh min al-Dalal, Al-Ghazali memberikan klasifikasi filosof sekaligus memberikan penilaian atau vonis kekafiran kepada mereka berupa: yang pertama, pengikut ateisme Al-Dariyum. Kelompok ini merupakan golongan filosof yang mengingkari Tuhan yang mengatur alam ini dan menentang keberadaannya. Mereka mempunyai dugaan kuat bahwa alam telah ada dengan sendirinya tanpa campur tangan Tuhan. Mereka berkeyakinan bahwa hewan berasal dari sperma berasal dari hewan dari zaman dahulu dan selamanya tetap seperti itu. Menurut Al-Ghazali, mereka itu orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Yang kedua, pengikut paham naturalisme Al-Tabi'un. Mereka merupakan golongan filosof yang setelah sekian lama meneliti keajaiban hewan dan tumbuh-tumbuhan dan menyaksikan tanda-tanda kekuasaan Tuhan, akhirnya mereka mengakui keberadaannya. Pada akhirnya mereka berpandangan bahwa tidak mungkin mengembalikan sesuatu yang telah tiada. Mereka berkeyakinan orang yang telah tiada, ruhnya tidak akan kembali. Yang ketiga, penganut filsafat ketuhanan ilahiyun. Mereka adalah golongan filosof yang percaya kepada Tuhan. Mereka para filosof Yunani seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles, serta orang-orang yang mengekor pada pemikiran mereka. Kelompok ilahiyun ini pada garis besarnya membantah 2 kelompok pertama, yaitu Dariyun dan Topiun. Al-Ghazali menyatakan bahwa Aristoteles pada fase berikutnya menolak dan menyanggah dengan tegas pandangan Plato dan Socrates beserta pendahulunya yang mengikuti filsafat ketuhanan, sehingga ia keluar dari ruang lingkup mereka. Dari pandangan itu, Al-Ghazali memvonis kafir, termasuk para filsafat Islam yang terinspirasi dari pandangan-pandangan Aristoteles seperti Ibnu Sina dan Al-Farabi. Dalam Tahafut al-Falasi, Al-Ghazali memandang para filsuf telah melakukan kerancunan. Setidaknya ada 20 masalah yang menyebabkan para filsuf ini menjadi ahli al-bid'at dan kafir. Dari 20 persoalan tersebut, Al-Ghazali menegaskan bahwa para filsuf menjadi kafir karena 3 masalah. Yang pertama, tentang kekodiman alam. Menurut Al-Ghazali, para filsuf sepakat bahwa alam ini kodim dan selalu ada atau mewujud bersama Tuhan secara temporal, terjadi bersamaan dengannya sebagai akibat adanya Tuhan, sebagaimana kebersamaan antar akibat dengan sebabnya atau seperti cahaya matahari dengan mataharinya. Yang kedua, Allah tidak mengetahui hal-hal yang juz'iyah. Al-Ghazali membagi pendapat filsuf ke dalam 2 kelompok. Yang pertama berpendapat bahwa Tuhan hanya mengetahui dirinya sendiri dan tidak mengetahui selainnya. Kelompok kedua termasuk di dalamnya Ibnu Sina yang berpendapat bahwa Tuhan yang mengetahui yang lain selain dirinya, tetapi pengetahuannya itu bersifat kuli, secara universal dan terikat dengan waktu. Yang ketiga, yang terakhir, tentang kebangkitan jasmani. Para filsuf mengingkari adanya kebangkitan jasmani di akhirat, kembalinya ruh ke dalam jasad, serta adanya neraka dan surga secara materi. Setelah seseorang mati, jiwanya akan kekal. Jiwa suci di dunia akan merasakan kebahagiaan yang tiada tara, sedangkan jiwa yang kotor akan merasakan kepedihan tiada tara. Apa yang disebut sebagai surga dan neraka dan segala sesuatu yang dijanjikan Allah kepada manusia bagi para filsuf tidaklah lebih dari sekedar simbol-simbol yang ditujukan kepada orang awam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan pemateri berikutnya. Terima kasih. Saya Rizky Sajaya, NIM 2119063 akan melanjutkan materi tentang pandangan Imam Al-Ghazali tentang pendidikan. Berikut penjelasannya. Dalam pandangan Imam Al-Ghazali,
Sentral dalam pendidikan adalah hati, sebab hati merupakan esensi dari manusia, karena substansi manusia bukanlah terletak pada unsur-unsur yang ada pada fisiknya, melainkan berada pada hatinya dan memandang manusia bersifat teosentris, sehingga konsep tentang pendidikannya lebih diarahkan pada pembentukan akhlak yang mulia. Pemikiran Imam Al-Ghazali mengenai pendidikan secara umum bersifat religiusetis. Kecenderungan ini berkemungkinan dipengaruhi oleh penguasanya di bidang sofisme. Menurutnya, aktivitas duniawi hanya sekedar faktor suplementer bagi pencapaian kebahagiaan akhirat yang abadi. Menurut Imam Al-Ghazali, pendidikan yang benar merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan juga dapat mengantarkan manusia untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Pendidikan menurut Imam Al-Ghazali mencakup 3 aspek, yaitu aspek kognitif yang meliputi pembinaan nalar seperti kecerdasan, kepandaian, dan daya pikir. Yang kedua yaitu aspek afektif, yaitu meliputi pembinaan hati seperti pengembangan rasa, kalbu, dan rohani. Yang ketiga yaitu aspek psikomotorik, yaitu pembinaan jasmani seperti kesehatan badan dan keterampilan.